Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Well, today we are going to talk about be in the form of am, is, are. Hari ini kita akan membahas tentang be dalam bentuk am, is, dan juga are. Apa itu be? Be adalah auxiliary verbs atau helping verbs, atau lebih mudahnya kita bisa sebut dengan kata kerja bantu. Ingat ya, bukan kata kerja, melainkan hanya kata kerja bantu. Dalam bahasa Indonesia, be dalam bentuk am, is, maupun are tidak perlu diterjemahkan karena memang tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Be hanya dipakai sebagai penanda yang menunjukkan bahwa suatu kalimat yang ada am, is, atau are-nya ini merupakan kalimat dalam bentuk present tense. Karena nanti akan ada bentuk be yang lainnya dan itu menunjukkan bentuk kalimat yang lain. Mungkin contohnya nanti akan ada was dan were yang merupakan penanda kalimat past tense dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang be yang dipakai sebagai penunjuk dalam present tense, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Take a look at these examples. Lihat contoh berikut ini. They play football. Perhatikan kata yang bergaris bawah. They play football, mereka bermain sepak bola. Kata yang bergaris bawah adalah play yang artinya bermain, merupakan verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat yang pertama ada kata kerja atau ada verbnya. Berikutnya contoh kalimat yang kedua. They are diligent. They are diligent. Perhatikan kata yang bergaris bawah. Diligent means rajin, yang artinya rajin. Rajin itu atau diligent itu bukan verb, bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Nah, kalian perhatikan setelah subjek itu pelaku ya, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut subjek. They play football, subjeknya adalah they. Mereka itu subjeknya atau pelakunya, mereka bermain sepak bola. They play football. Setelah subjek itu diikuti dengan verb atau kata kerja. Itu untuk kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua, they are diligent. Setelah subjek, setelah they itu seharusnya biasanya kan kata kerja, tapi karena di sini tidak ada kata kerja, melainkan nanti akan diikuti dengan kata sifat berbentuk ini, kata diligent ini, kata rajin ini, maka posisi kata kerjanya digantikan dengan kata kerja bantu atau be tadi. Dalam hal ini berbentuk are gitu. Paham ya? Jadi kalau kalimatnya sudah ada kata kerjanya, maka ya sudah, tidak perlu kata kerja bantu. Tapi jika sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka diperlukan kata kerja bantu dalam bentuk am, is, dan juga are tadi. Baru diikuti dengan kata lain yang selain kata kerja. Dalam hal ini contohnya adalah kata sifat, diligent, rajin. Tapi sebenarnya nggak harus kata sifat saja. Nanti mungkin bisa kata benda, kata keterangan, gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, she is smart. She is smart. Dia cerdas. Smart, kata yang bergaris bawah, itu adalah adjective atau kata sifat yang artinya cerdas. Nah, di situ karena tidak ada kata kerja, maka setelah subjek, setelah pelaku atau she itu artinya dia, diberilah kata kerja bantu berbentuk is.
Jangan bingung dulu ya. Kapan kita harus pakai is, kapan kita harus pakai are, kapan kita harus pakai am, nanti akan kita bahas di belakang. Contoh kedua, I am a student. Saya seorang murid. A student itu adalah noun atau kata benda. Nah, sekali lagi, karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, maka dibutuhkan kata kerja bantu. Di sini bentuknya am. Next, we are in the canteen. Kami berada di kantin. Berada di kantin, in the canteen, itu adalah adverb atau kata keterangan. Lebih spesifiknya adalah kata keterangan tempat. Karena dalam kalimat we are in the canteen tidak ada kata kerja, maka dibutuhkanlah kata kerja bantu. Bentuknya are di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada dua jenis kalimat. Ada kalimat yang namanya verbal atau verbal sentence atau kalimat verbal, dan juga ada nominal atau nominal sentence atau kalimat nominal. Untuk verbal, karena sudah ada kata kerjanya, maka dia tidak perlu be, tidak perlu am, is, maupun are. Sedangkan untuk nominal itu diperlukan be dalam bentuk am, is, maupun are sebagai kata kerja bantu. Nah, kapan sebuah kalimat itu disebut kalimat verbal? Nah, ini jika predikatnya atau jika setelah subjek itu berupa verb atau kata kerja, maka tidak perlu ada be. Nah, berikutnya, jika predikatnya adalah a atau ana ini, maka diperlukanlah be atau diperlukanlah kata kerja bantu. Nah, apa saja sih ana atau ana ini? Ini untuk mempermudah kalian mengingatnya. Jika setelah subjek itu berupa adjektif, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan, supaya mudah mengingat, kita pakai singkatan ana atau ana gitu ya. Jika sebuah kalimat itu tidak ada kata kerjanya, melainkan adanya si ana ini, adjective, noun, dan juga adverb, maka diperlukan be sebagai kata kerja bantu. Contohnya seperti yang di depan tadi, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan kapan sih kita menggunakan am dan kapan kita pakai is dan juga pakai are. Nah, jika subjeknya atau pelakunya itu berupa I yang artinya saya, maka to be yang dipakai adalah am. Jika berupa he, she, ataupun it, dan juga kata apapun yang jumlahnya cuma satu, he itu artinya kan dia laki-laki, she dia perempuan, it ini untuk semacam dia tapi untuk selain orang. Nah, apapun itu subjeknya, misalnya nama Rina atau Tony atau seekor kucing, a cat gitu ya. Kalau subjeknya hanya satu atau tunggal atau singular, maka to be yang dipakai adalah is. Next, jika subjeknya berupa you, kamu atau kalian, we, kami atau kita, they, mereka, maka be yang dipakai adalah are. Kalau misalnya subjeknya Anton dan Rina misalnya, Andika dan Adam misalnya. Kalau seperti itu dua orang berarti masuknya kategori they. Jadi tetap menggunakan be berupa are. Oke, let's try. Sekarang coba kalian isi titik-titik dalam 3 kalimat ini menggunakan am, is, dan juga are. Kira-kira mana yang sesuai? Nomor 1, I bla 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 happy, kira-kira isinya am, is, atau are?
He blah 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 at home. They blah 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 doctors. Ya, betul. Jawabannya adalah I am happy. Karena subjeknya I, maka be yang dipakai adalah am. He is at home. He, dia laki-laki, itu bermakna tunggal. Maksudnya kalau kita nyebut dia itu kan berarti satu orang. Nah, berarti to be yang dipakai adalah, atau be yang dipakai adalah is. He is at home. Dia berada di rumah. I am happy tadi artinya saya bahagia. They are doctors. Mereka dokter. Nah, be yang dipakai adalah are karena subjeknya berupa they. They itu kan artinya mereka. Mereka itu kan pasti mengandung arti lebih dari satu. Kalau subjeknya banyak atau jamak atau lebih dari satu, maka be yang dipakai adalah are. Sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Assalamualaikum.